Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita belajar mengenai simbol pengelasan. Apa sih pentingnya simbol pengelasan itu di dalam dunia pengelasan? Jadi, kita sebagai seorang teknik harus bisa membaca simbol-simbol pengelasan, membaca simbol gambar teknik. Nah, kuncinya kalian harus bisa membaca gambar teknik untuk bisa memahami simbol-simbol pengelasan. Mari kita simak ada apa saja di dalam simbol pengelasan. Baik, di situ ada dasar simbol pengelasan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan simbol pengelasan itu adalah sebuah simbol grafis pengelasan yang berfungsi untuk memberikan informasi pengelasan secara lengkap dari seorang welding engineer ke welder atau juru las yang dituangkan dalam bentuk gambar. Di dalam simbol pengelasan juga terdapat beberapa unit elemen yang diperlukan untuk memberikan instruksi pengelasan. Mari kita simak gambar yang ada di layar. Di situ terdapat anak panah, ya. Terdapat anak panah berfungsi sebagai petunjuk titik atau lokasi yang akan dilakukan pengelasan. Kemudian ada garis referensi. Garis referensi adalah garis horizontal yang berfungsi sebagai tempat atau lokasi simbol-simbol dasar pengelasan. Kemudian ada ekor. Pada bagian ini dapat ditambahkan perintah spesifikasi seperti proses pengelasan, prosedur yang digunakan, dan bisa ditambahkan jenis proses las seperti SMAW, GMAW, GTAW, atau yang lainnya, di mana di dalam ekor tersebut. Itu adalah garis dasar dari simbol pengelasan. Selanjutnya, mari kita simak bersama simbol pengelasan secara lengkap. Mari perhatikan bersama-sama simbol dasar pengelasan yang ada di layar. Pada bagian yang ditunjukkan anak panah adalah tempat untuk simbol las dasar. Contohnya seperti gambar di bawah, ada square, ada kampuh V, ada setengah V, ada U, dan seterusnya ya. Kemudian maksud dari other side dan arrow side, silahkan simak gambar yang ada di atas. Itu adalah beberapa contohnya. Di situ ada A, butt joint, ada other side dan arrow side. Pada anak panah silahkan diperhatikan. Artinya other side itu adalah sisi lain dari yang ditunjukkan oleh anak panah. Kalau arrow side itu yang ditunjukkan oleh anak panah. Artinya other side itu adalah sama dengan sisi jauhnya. Kemudian pada bagian B ada corner joint. Nah, coba disimak, di situ ada other side, kemudian juga ada arrow side. Kemudian yang C ada T-joint atau las sudut. Silahkan di situ disimak, ada other side dan arrow side. Artinya kanan kiri itu dilas. Yang lain pun juga sama ya. Jadi intinya jika nanti kalian menemui simbol-simbol seperti itu, artinya seperti yang ada di video ini. Selanjutnya ada simbol las keliling. Nah, di atas ada contohnya.
artinya bagian yang ditunjukkan oleh anak panah itu dilas keliling ya. Dilas keliling. Selanjutnya ada simbol las lapangan. Di situ menunjukkan bahwa pekerjaannya di lapangan. Selanjutnya, pada atas garis referensi terdapat huruf P yang artinya adalah jarak las dari pusat ke pusat. Kemudian yang L itu adalah panjang lasnya. Pada bagian other side itu 2 dan 4 ya. Kemudian pada bagian arrow side ada 2 dan 4. Artinya 2 itu adalah panjang lasnya, kemudian 4 adalah jarak antar pusat dari panjang las itu tadi. Nah, jadi artinya seperti gambar di atas. Selanjutnya ada celah akar pada huruf R. Ini ada C di sini. C ini artinya apa? Artinya di sini adalah root gap atau jarak antar dua benda yang akan dilas. Jadi kedua benda itu memiliki celah akar. Kemudian ini ada A. A itu adalah sudut alurnya. Jika kita lihat di sini, ini A ini adalah sudut kampuhnya. Kemudian di sini ada simbol kontur penyelesaian. Posisinya ada di sini ya. Nah, mari kita lihat contohnya yang ada di bawah ini. Jadi ini ada contoh simbol penyelesaian. Ini ada datar, ada cembung, dan ada cekung. Ini artinya adalah di akhir gilasnya ini. Nah, ini coba lihat di sini. Nah, di sini bentuknya cembung. Ini cekung, ini datar. Oke, sudah paham ya? Nah, selanjutnya yang di bawah ini adalah simbol penyelesaiannya itu menggunakan apa? Dengan cara apa? Ada chipping, grinding, digerinda, terus kemudian machining, kemudian ada unspecified ya. Nah, jadi ini adalah kontur penyelesaian. Selanjutnya ini ada leher efektif. Kemudian ada ukuran dan kekuatan las. Nah, coba kita lihat. Di sini ada simbol pengelasan. Anak panah menunjukkan di sini. Ini adalah sambungan sudut, fillet ya. Ini riginya. Ini adalah kaki lasnya. Ini kaki las 8. Ini kaki las 8. Nah, artinya di sini besar riginya itu adalah 8 mili. Nanti ini juga ada perhitungannya untuk lebih lanjut. Karena kita masih membahas simbol. Nah, jadi yang penting kalian paham dulu maksudnya. Ini di sini 8 itu adalah ukuran lasnya 8 ya. Ini 8. Baik, selanjutnya yaitu ada spesifikasi atau acuan lainnya. Nah, nanti pada bagian ekor ini bisa diberi keterangan lain, misalkan proses pengelasan GMAW, GTAW, SMAW, atau OAW, atau yang lainnya. Nah, di sini N ini menunjukkan jumlah las titik seperti stud, plug, slot, atau proyeksi. Nah, di sini ada contoh pengelasan dengan
slot ini ya. Ini tumpuan. Ini ada yang dilubangi kemudian dilas. Nah, contohnya seperti itu. Oke, itu adalah simbol dasar pengelasan yang harus kalian pahami. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan pada saat membaca simbol las. Yang pertama itu lihat jenis pengelasannya. Yang kedua, lihat jenis kampuh yang digunakan. Yang ketiga, itu jenis proses pengelasan. Yang keempat adalah ukuran pengelasan. Yang kelima, lokasi pengelasan. Dan yang keenam adalah simbol penyelesaian atau finish symbol. Jadi, itu tadi mengenai simbol pengelasan. Jika ada yang belum paham, ketik di kolom komentar ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan dalam menjelaskan simbol pengelasan. Setelah ini ada video selanjutnya, yaitu jenis sambungan las dan bentuk kampuh serta ilustrasinya. Jadi jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga nanti ketika ada pemberitahuan di gadget kalian semua terdapat notifikasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.